Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Nur dengan NIM 1944 041040. Baik, pada kesempatan kita kali ini saya akan menjelaskan mengenai empati dan pendekatan konseling direktif, non-direktif, dan eklektik. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu pengertian empati. Empati adalah kesadaran mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Dari rasa simpati inilah akan lahir getaran hati dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Golden menyatakan bahwa empati berasal dari semacam peniruan fisik dan secara fisik atas beban orang lain, yang kemudian menimbulkan perasaan yang serupa di dalam diri seseorang dan mencoba menyelesaikan masalah dengan mengambil perspektif orang lain. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami tentang perasaan dan emosi orang lain, serta kemampuan untuk membayangkan diri sendiri pada posisi orang lain. Empati mulai dapat dimiliki oleh seseorang ketika menduduki masa akhir kanak-kanak, yaitu awal-awal 6 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesuatu individu memiliki dasar kemampuan untuk dapat berempati, namun semua itu berbeda ketika mengaktualisasikannya, karena kemampuan berempati sudah muncul pada masa kanak-kanak, maka seharusnya remaja sudah memiliki empati pada dirinya. Empati mulai dapat dimiliki seseorang ketika 6 tahun, seperti yang saya katakan tadi. Baron dan Barn menyatakan bahwa empati ditandai dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, individu yang mempunyai kemampuan empati dapat memahami perasaan dan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, dan mengapa hal tersebut dapat terjadi pada seseorang. Dan yang kedua, individu yang berempati dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Banyak perilaku yang menyerupai perilaku berempati, seperti perilaku simpatik di dalam perilaku ini. Ketika diamati hampir sama dengan perilaku yang menunjukkan kemampuan berempati. Ada beberapa komponen dan karakteristik yang menunjukkan seseorang itu berempati terhadap orang lain. Empati sering didefinisikan sebagai konstruk multidimensi yang dihasilkan dari proses kognitif dan afektif yang beroperasi secara bersamaan, seperti model empati kognitif afektif, integratif, flashback. Ini dapat disamakan dengan empati kognitif dan empati afektif masing-masing. Lebih khusus lagi, proses-proses ini merupakan faktor-faktor dasar yang berkontribusi pada perilaku empatik, bukannya sinonim dengan hasil akhir, yaitu perilaku empatik. Memang di satu sisi perilaku empatik membutuhkan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain yang menggunakan proses kognitif yang memiliki kemiripan dan mentalisasi. Menurut blog di Sari pada tahun 2012, orang yang berempati akan memunculkan reaksi seperti sadar dengan adanya reaksi emosional orang lain, diartikan kemampuan individu dalam merasakan perasaan orang lain. Yang kedua, mampu menilai perspektif dan perasaan orang lain. Ini diartikan sebagai kemampuan individu menempatkan dirinya pada posisi orang lain dan kemampuan individu dalam melihat dari kacamata atau sudut pandang orang lain. Yang ketiga, mampu menerima pengalaman reaksi emosional orang lain, diartikan sebagai kemampuan memahami, mengerti, dan menerima perasaan serta pengalaman reaksi orang lain. Dan yang keempat, mampu bersikap objektif, diartikan mampu merasakan perasaan orang lain, namun tidak hanyut di dalam suasana perasaan orang tersebut. Menurut Lawrence, terdapat 3 faktor yang menjadi dasar empati, yaitu yang pertama, kognitif empati, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan apa yang dimungkinkan mereka pikirkan. Yang kedua, keterampilan sosial atau social skill, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan peran sosial dan dapat diterima serta menguntungkan bagi orang lain. Dan yang ketiga, reaktivitas emosional,
reaksi emosi yang ditimbulkan karena adanya permasalahan sehingga memunculkan respon yang berlebihan. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, seseorang bisa melatih empatinya. Yang pertama itu kita harus membuka hati pada keadaan sekitar. Mengasah rasa empati tidak bisa dilakukan bila kamu tidak mencoba untuk membuka hatimu terlebih dahulu. Sebab dengan dorongan hati memiliki andil dalam menciptakan kepekaan dan rasa empati dalam dirimu. Contoh, misalkan saat ini kamu terlibat di dalam suatu organisasi sosial, namun hatimu sendiri tak tergerak untuk itu. Bergabung hanya sebagai ajang ikut-ikutan dan eksis semata, maka kamu tidak akan benar-benar bisa menumbuhkan rasa jiwa sosial dan empati dalam dirimu. Dan yang kedua, memahami emosi agar bisa memahami orang lain. Kamu sebagai manusia tentu pernah merasakan berbagai gejolak emosi dalam diri, seperti perasaan senang, sedih, marah, kecewa, takut, kehilangan stres, dan lain sebagainya. Ada baiknya kalau kamu jadikan pengalaman tersebut untuk mencoba memahami dan merasakan perasaan yang sedang dialami orang lain. Sebagai orang yang sudah pernah mengalami hal serupa, jangan bersikap cuek dan merasa itu urusannya bukan urusanmu. Cobalah untuk peduli dan membayangkan berada di posisi orang tersebut, sehingga perlahan dapat menumbuhkan dan mengasah rasa empatimu. Dan yang ketiga yaitu adalah mencoba peduli pada lingkungan sekitar. Untuk menjadi peduli pada sekitar kamu terlebih dahulu, harus menghilangkan perasaan subjektif terhadap objek. Kepedulian kamu dengan begitu, rasa kepekaanmu akan tumbuh. Di samping itu, ketika kamu bisa menyatu dengan di sekitarmu, maka akan memudahkan menggali informasi yang ada di dalam lingkungan tersebut. Hal ini sekaligus bisa kamu jadikan pembanding agar kamu tahu cara dalam bersikap dan menempatkan posisi di lingkungan sekitarmu. Sehingga kamu nanti tahu bagaimana harus berperilaku dan berinteraksi pada masyarakat lain. Selanjutnya yang keempat, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, mau berusaha mengerti dan memahami perasaan lawan bicara dengan tidak mencoba menyela dan menyalahkan pendapat orang tersebut dengan jalan hidup yang ia pilih, maka dapat mengasuh rasa empatimu. Selain itu, dengan menjadi pendengar yang baik juga memberi dampak positif bagimu, sebab menandakan kamu telah berhasil dalam kehidupan bermasyarakat dan orang akan menyukai karaktermu. Dan yang kelima, memahami kondisi orang lain. Untuk dapat memahami keadaan yang dialami orang lain, tentu kamu perlu untuk merasakan dan membayangkan pada kejadian yang dialami orang tersebut. Dengan begitu, kamu akan lebih peka dan mengerti tentang apa yang dia rasakan. Terlebih jika kamu pernah mengalami hal serupa, kamu jadi tidak akan kesulitan dalam merasakan gejolak emosi yang dirasakannya. Dan yang keenam adalah lebih seringlah membantu sesama. Cara lain untuk mengasuh rasa empati adalah dengan sering membantu sesama dalam arti ringan tangan, suka memberi, bersedekah, dan ikhlas dari dalam hati, bukan karena adanya tujuan tertentu. Bantuan yang kamu berikan pada orang-orang di sekitarmu dapat merangsangmu untuk melihat lebih jauh perasaan dan kepedulian mereka, sehingga dapat membangkitkan rasa empatimu. Kemudian selanjutnya mengenai pendekatan konseling. Pendekatan konseling ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendekatan konseling direktif. Konseling direktif yang diperkenalkan oleh Williamson sering disebut juga konseling bioperistik. Pendekatan dalam konseling ini didasarkan pada konsep bahwa masalah orang lain itu berkembang dan merupakan hasil kontak dengan lingkungan luarnya. Konseling direktif yang karena proses dan dinamika pengentasan masalahnya mirip penyembuhan penyakit, pernah juga disebut sebagai konseling klinis. Dengan demikian, inisiatif dan peranan utama pemecahan masalah lebih banyak dilakukan oleh konselor. Konseli bersifat menerima perlakuan dan keputusan yang dibuat oleh konselor. Dalam konseling direktif ini,
diperlukan data yang lengkap tentang konseli untuk dipergunakan dalam usaha diagnosis. Tujuan konseling direktif yang utama adalah membantu kita untuk merubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku menjadi rasional dengan sengaja, secara teliti dan berhati-hati. Lahirnya direktif konseling dilatar belakangi oleh pandangan bahwa konseli adalah orang yang mempunyai masalah dan membutuhkan bantuan orang lain. Ada kalanya seseorang yang sedang bermasalah tidak bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam kondisi demikianlah dia diperlukan orang lain yang dapat melihat secara objektif masalah yang sedang dirasakan serta memberi tawaran-tawaran jalan keluar yang dapat ditempuh. Dan konselor dapat memberikan pandangan tentang keluar dari suatu masalah atau menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan konseling. Agar proses konseling dapat dengan baik untuk mengungkapkan masalah serta memecahkan masalah konseling, Williamson merumuskan 6 langkah pelaksanaan konseling direktif, yaitu yang pertama ada tahap analisis. Analisis merupakan langkah pengumpulan data atau informasi tentang diri konseli serta latar belakangnya. Informasi atau data yang dikumpulkan mencakup segala aspek kepribadian konseli seperti kemampuan, minat, motif, kesehatan fisik, dan karakteristik lainnya. Dan yang kedua ada tahap sintesis. Sintesis adalah usaha merangkum, menggolongkan, dan menghubungkan data yang telah terkumpul pada tahap analisis tadi. Dan yang ketiga ada tahap diagnosis. Diagnosis merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk masalah. Perumusan diagnosis dilakukan melalui proses pengambilan atau penarikan kesimpulan yang logis. Pada tahap ini, ditentukan masalah apa yang harus dihadapi oleh konseli, kemudian menemukan penyebab dan gejalanya. Dan tahap selanjutnya yaitu adalah tahap prognosis. Prognosis merupakan bagian dari diagnosis. Prognosis bersangkutan dengan upaya memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang. Konseli diajak untuk menyadari kemungkinan yang akan terjadi jika keadaan seperti itu sekarang seperti ini tetap berlanjut. Dan yang kelima adalah tahap treatment. Langkah ini merupakan inti dari pelaksanaan konseling. Langkah-langkah yang diambil oleh konselor dan konseli dilakukan ke arah di mana subjek dapat meningkatkan kepercayaan diri. Usaha-usaha yang pada langkah ini diantaranya yang pertama, menciptakan atau meningkatkan hubungan baik antara konselor dengan konseli. Dan yang kedua, menafsirkan data yang telah ada dan mengkonsumsinya kepada konseli. Yang ketiga, memberikan saran atau ide kepada konseli atau merencanakan kegiatan yang dilakukan bersama konseli. Bagian keempat, membantu konseli dapat melaksanakan rencana kegiatan. Dan selanjutnya jika perlu menunjukkan kepada konselor atau ahli lain untuk memperoleh diagnosis atau konseling dalam masalah yang lain. 6. Tahap tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan pada segala kegiatan membantu peserta didik setelah mereka memperoleh layanan konseling. Tindak lanjut meliputi semua hal yang telah dilakukan konselor terhadap konseli dalam menghadapi masalah baru atau masalah yang muncul lagi, dan penilaian terhadap efektivitas dari konseling lanjut meliputi semua hal yang telah dilakukan konselor terhadap konseli dalam menghadapi masalah baru atau masalah yang muncul lagi, dan penilaian terhadap efektivitas dari konseling. Pendekatan yang kedua yaitu adalah pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif ini atau pendekatan tak langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Dengan memakai pendekatan ini, guru tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, akan tetapi ia mendengarkan terlebih dahulu keluhan para siswa yang memberikan kesempatan sebanyak mungkin untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapinya. Pendekatan tak langsung ini berdasarkan pemahaman psikologi humanistik, yaitu sangat menghargai orang yang akan dibantu. Di sini peran guru adalah mendengarkan keluhan dan permasalahan siswa serta mencoba memahaminya. Lebih rincinya, peran guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Karena pada dasarnya siswa merasa lebih dihormati, maka siswa akan cenderung
mau secara terbuka mengemukakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, khususnya dalam bidang pembelajaran. Pola ini bertolak dari premis bahwa belajar pada dasarnya adalah pengalaman pribadi, sehingga pada akhirnya individu harus mampu memecahkan masalahnya sendiri. Tugas guru di sini adalah mendengarkan semua keluhan yang disampaikan oleh para siswa dan juga gagasan dan ide-ide yang dipunyai siswa untuk mengatasi masalah tersebut. Dan juga guru meminta kejelasan terhadap hal-hal yang kurang dipahami serta mewujudkan inisiatif yang dimiliki oleh siswa untuk mengatasi masalahnya. Pendekatan selanjutnya yaitu adalah pendekatan konseling eklektik. Konseling eklektik adalah pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode, teori, atau doktrin yang dimaksudkan untuk memahami dan bagaimana menerapkannya dalam situasi yang tepat. Pendekatan konseling eklektik adalah pendekatan konseling yang mengacu pada beberapa orientasi teoritis dan teknik. Ini adalah pendekatan konseling yang fleksibel dan multifaset yang memungkinkan konselor dapat menggunakan metode paling efektif yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing konseling. Penggunaan konseling eklektik dapat digunakan untuk membantu orang dengan berbagai kebutuhan. Beberapa kondisi dan masalah yang dapat ditangani oleh pendekatan ini, konseling eklektik meliputi yang pertama, kecemasan, gangguan bipolar, mengatasi penyelesaian kesulitan, depresi, gangguan makan, dan sebagainya. Jadi konselor berkewajiban membantu konseli di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan nilai tentang sendiri dan dalam merencanakan tindakan bagi perubahan. Tugas utama konselor adalah dalam konseling ini melibatkan diri dengan konseli dan mendorong konseli untuk menghadapi kenyataan dan untuk membuat pertimbangan nilai mengenai perilakunya sekarang. Setelah konseli menciptakan perubahan-perubahan spesifik yang diinginkannya, rencana-rencana dibuat dan hasilnya dievaluasi dalam membantu klien untuk menciptakan identitas keberhasilan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai materi empati dan pendekatan yang ada dalam konseling. Terima kasih telah menonton konten ini dan saya undur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.